وقوة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وأصحابه أجمعين ولا تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم خرجنا في الأولياء من الأبطال والأنجاب والأوتاد والأبدال والرجال من غير مشارك الأرض إلى مغربها في برها وبحرها ونخص الإمام سنة ومحي السنة وقم البدعة الإمام يحيى بن شرف النووي رضي الله عنه وكذلك للشارع الإمام محمد بن عبد الله بن عبد اللطيف الجرداني الدمياطي الشافعي وكذلك أبي يزيد محمد بن علي بن عباس المالكي وكذلك لأبي وأمي وجميع أمواتنا وأمواتكم أن الله تغشاهم برحمته والمغفرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sontenipun jelas nggih? Jelas, alhamdulillah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو رب العرش العظيم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين غر المحجلين اللهم صل وسلم وعظم وكرم ومجد وشفع على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para asatidah di lingkungan Kementerian Agama Kota Malang yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan keimanan serta tentu keislaman, diberikan ma'unah, inayah, riayah, hidayah, bahkan taufiknya oleh Allah sehingga tetap diberikan istiqomah dan mudah-mudahan terus diberikan usia yang panjang yang barokah. Saat ini kita dapat meneruskan kajian kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah, masih pada Al-Hadisul Awal, hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh si Amirul Mukminin Abi Hafsin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu nafa'ana bihi bi'ulumihi wa asalihi fid darin amin. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِمْرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردجبة البخاري الجؤفي وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما alladzaini huma asahul kutubil musannafah ila anggal, sampai masih pada biografi daripada perawi hadis ini, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tepatnya pada waruya lahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
Oh. Wa kanat narun ta'ti kulla 'amin ilal madinatil munawwarah. Fasyaka al-muslimuna lahu dhalik. Faqala li ghulamihi khudh hadha ar-rida fa idza ja'at an-nar fa afradhu fi wajhika wa qul ya nar hadha rida'u Umar bin Khattab fa hiya turja'u li waqtiha. Falamma ja'at fa'ala al-ghulamu ma amarahu bihi sayyiduhu faraja'at fil hali wa lam ta'ud. Dikisahkan bahwasanya setiap tahun itu datang api ke kota Madinah Al-Munawwarah. Akhirnya kaum muslimin itu fasyaka. Maka mereka mengeluhkan kepada Sayyidina Umar kejadian yang menimpa mereka kaum muslimin, yaitu setiap tahun adanya api yang datang ke kota Madinah Al-Munawwarah. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan kepada budak beliau, faqala li ghulamihi. Jadi gulam yang dimaksud sini bukan anak, tapi yang gulam dimaksud sini adalah apa? Faqala li khadamihi. Khudh hadha rida, ambil selendangku ini. Rida itu biasanya kain yang diselempangkan di apa? Di bahu. Ya, oleh para ulama, orang pakailah ya. Bahu. Dia di bahu. Jadi kain panjang atau kotak yang kemudian digulung berpanjang yang ditaruh di apa bahu itu namanya rida, selendang. Kalau yang dipakai di atasnya kopiah yang diubet-ubetkan ini namanya imamah. Nama imamah. Kemudian kalau alul hadis itu setelah imamah ada kain lagi yang ditutupkan di kepala. Setelah imamah namanya qayasan. Itu khusus biasanya dipakai para ahli hadis. Kayak kerudung. Cuman orang awam menganggap semua itu namanya sorban. Jadi akhirnya Sayyidina Umar ini mengatakan kepada budak beliau mengatakan khudh hadzal rida. Ambil selendangku ini fa idza ja'atin naru. Kalau nanti apa? Datang api itu fafradhu fil wajhika, maka usapkan di wajahmu. Kemudian wakul katakan setelah mengusapkan atau apa? Farodan ya, menyendirikan di wajahnya, kayak ditutupkan di wajahnya gitu ya. Maka fakul sambil ucapkan ya nar, wahai api, hadza rida'u Umar bin Khattab, ini adalah selendangnya Umar bin Khattab. Faya tarji'u di waktu, dia akan api itu langsung balik seketika, akan kembali seketika itu. Kemudian falamma ja'at, kemudian ketika api itu benar-benar datang, fa'alal ghulamu, maka sang budak tadi melakukan apa yang diperintah oleh ma'amarahu bihi sayyiduhu, apa yang diperintahkan oleh tuannya, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Apa yang terjadi? Faraja'at fil hal, maka kembali seketika itu. Walam ya'ud, dan api itu tidak kembali selamanya. Ini di antara karomah-karomah yang Allah berikan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Dan karomat ini ya, bedanya dengan yang kemarin saya sampaikan dengan apa? Mukjizat. Kalau mukjizat itu Rasul itu diperintah, para Rasul itu diperintah untuk menampakkan mukjizat itu jika berhenti keimanan kaumnya, agar mereka menguat lagi keimanannya. Beda kalau karomah ini wajib, bahkan dianjurkan untuk menyembunyikan. Media kalau ada orang pamer keanehan-keanehan, itu insya Allah dipastikan bukan wali Allah. Wali Allah itu justru menyembunyikan
karomah mereka. Bahkan ulama mengatakan seorang wali itu kalau keluar karomahnya itu malunya isin nih kaya dene wong wedok sing haid. Kayak seperti wanita yang haid malu. Kalau wanita zaman dulu. Kalau wanita zaman sekarang itu haid nggak malu ngomong lagi ada tamu gitu. Dulu itu malu zaman dulu. Kalau sekarang kan ngomongnya terang-terang. Kalau dulu itu malu. Maka sampai diibaratkan seorang wali itu ketika tampak karomatnya itu justru malu. Malu seperti malunya seorang wanita yang lagi haid datang bulan. Waruya lahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Atau warawalahu an Rasulillah sallallahu dan telah meriwayatkan atau diriwayatkan bagi beliau dari Rasulullah. Beliau itu meriwayatkan dari Nabi khamsumi'atin wa tis'atu wa salasun hadisan. Beliau meriwayatkan hadis itu 539 hadis. Jadi 539 hadis langsung diriwayatkan dari Rasulullah. Wa asha salasan wa sittina sanah. Beliau hidup di dunia 63 tahun. Jadi umurnya sama dengan umur Rasulullah. Jadi Nabi itu lebih sepuh daripada Sayyidina Umar. Kadang kita mengira Nabi itu lebih muda. Cuman subhanallah Nabi itu awet muda. Bahkan salah uban yang ada di rambut Nabi itu lebih 20 helai uban. Itu pun bukan mikir seperti kita, mikir sembako, mikir keluarga. Nabi itu keluar ubannya lantaran mirin surat Hud. Nabi itu lantaran mikirin surat Hud wa akhwatuha. Jadi keluar ubahnya itu diantara memikirkan surat Hud dan surat-surat yang lain. Jadi bukan lantaran memikirkan ekonomi dan sebagainya. Nggak ada urusan Nabi. Nabi sekali lagi miskin. Tapi Nabi itu tidak mau hidup dengan kelimangan harta. Bahkan doa Nabi yang mungkin putus suaranya. Mungkin nggak ada suaranya. Gini. Nabi itu punya satu doa. Yang doa itu hanya jarang orang berani mengamalkan. Meskipun kadang kita mengaku umat Muhammad, tapi ya betir. Apa doa Nabi itu? Doa Nabi yaitu Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa hsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku dengan orang-orang miskin. Maka bisa kita lihat dalam sejarah itu sahabat Nabi yang kaya hanya bisa dihitung dengan jari. Justru lebih banyak sahabat Nabi itu yang miskin. Umumnya ulama-ulama yang minas sholihin itu justru santri-santri mereka itu banyak orang-orang miskin. Ya. Bahkan mereka senang bergaul dengan orang-orang miskin. Kenapa? Karena Nabi mencontohkan. Jarang Nabi itu santrinya orang-orang kaya. Nah, misalnya miskin, bahkan beliau itu menampung berapa banyak orang miskin
yang dikomandani oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang terkenal menjabat gelar Ahlu Sufa, Sayyidul Ahlu Sufa. Yang akhirnya menginspirasi kaum sufi untuk meniti jalannya jalan Sayyidina Abu Hurairah dan sahabat-sahabat mereka. Jadi Sayyidina Umar ini umurnya hampir mirip, hampir 63 tahun hidup di sini. Wa mata syahidan bi ta'natin ta'anaha lahu Abu Lu'lu' An-Nasrani. Beliau ini wafat karena ditikam. Dengan tikamannya oleh siapa yang nikam? Abu Lu'lu' An-Nasrani. Ya, Abu Lu'lu' ini Nasrani. Yang menikam Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau mendapatkan pahala syahid. Wa dufina fil hijrati inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dimakamkan di makam di kamar di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di kamarnya Siti Aisyah. Bahkan kila dikatakan kana 'alaiha quflun fanfataha min ghairi an yaftahahu ahad wa samira ila minha udkhulul habib ila al habib fa innal habiba ila al habib mushtaqun. Jadi dikatakan adalah beliau ini adalah kunci yang membuka dari selainnya yang tidak bisa dibuka oleh siapapun. Bahkan ketika beliau meninggal, hendak dimakamkan di hujrah di kamar Siti Aisyah bersanding dengan sang kekasih yaitu Nabi Muhammad SAW, itu ada yang mengatakan udkhulul habib ilal habib, masuklah wahai kekasih kepada sang kekasih. Fa innal habib, maka sungguh yang terkasih itu ilal habib pada sang kekasih mustaqun. Jadi saling rindu. Terus saking rindunya Sayyidina Umar kepada Nabi Muhammad. Terus demikian Nabi Muhammad pun rindu kepada Sayyidina Umar. Bahkan di dalam satu riwayat Nabi itu pernah bersabda yang artinya kurang lebih, seandainya ada Nabi setelahku, maka Umarlah yang pantas menjadi Nabi. Namun sayang tidak ada Nabi setelah baginda Rasul Muhammad SAW. Bahkan ada peristiwa-peristiwa tatkala Nabi Sayyidina Umar wafat ini. Walamma tufiya adzlamatil ard. Tatkala beliau wafat itu bumi gelap gulita. Fa'ajala sabiyu yaqul li abihi aqamatil qiyamah. Fayaqul la ya bunayya walakin qutila Umar. Jadi tatkala Sayyidina Umar wafat itu bumi yang gelap gulita. Sampai seorang anak itu bertanya atau mengatakan kepada bapaknya, aqamatul qiyamah, wahai ayah, ini datang hari kiamat, bangkitnya hari kiamat. Fayaqul, sang ayah menjawab kepada anaknya dengan jawaban penuh kasih sayang, ya la ya bunayya, tidak wahai ananda, walakin qutila Umar, akan tetapi terbunuh. Jadi yang sedih, bumi pun sedih dengan kewafatannya Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Umar bin Khattab. Maka kalau di sana orang-orang Syiah mengatakan Sayyidina Umar kafir, sungguh durhaka dan kurang ajar. Sayyidina Umar seorang yang syahid, seorang yang cinta dan dicinta oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Manusia yang langsung dididik oleh Rasulullah SAW. La'alli anzala ila akhi fi asfalid dar wa afiqahu ila ma huwa fihi minal ladzat thumma atub. Beliau itu pernah mengatakan pada diri beliau, mudah-mudahan turun kepada saudaraku dari bawah rumah
Dan aku bisa menyelarasinya apa yang ada di dalamnya dari kenikmatan. Kemudian beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bertobat. Wa ammal asi fa innahu istayqadha min sukrihi fawajada nafsahu fi halatin radi'atin qad bala ala thiyabihi wa huwa maqru'un ala turab faqala qad afnaytu umri fil ma'asi wa akhi yataladdadu bi ta'ati rabbih. Oh maaf keliru, saya kebelajatan. Keliru. Kebalik. Sebentar. Wa kanat khilafatuhu. 12 kisah Abah Husnul Khotimah. Wa kanat khilafatuhu 10 sinin wa 6 ashhurin wa 5 layalin. Jadi beliau itu menjabat jadi khalifah selama 10 tahun 6 bulan 15 malam. Jadi 10 tahun 6 bulan 15 malam. Itu bisa dilihat dalam kitab Terjematu Al-Istif'af halaman 473 dan di dalam kitab Asadul Ghabah juz 4 halaman 135 atau bisa buka dalam kitab Al-Isabah juz 2 halaman 511. Qala nafa'anallahu bi. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Sayyidina Umar yang mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari beliau. Beliau mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ai sami'tu sautahu. Maksudnya aku mendengar suara Nabi Muhammad hala kaunihi. Keadaan ketika beliau berbicara. Yaqul, Nabi Muhammad bersabda, innamal a'malu binniyat. Adapun amal-amal itu tergantung niat-niatnya. Ai innama sihhatuha biniyatnya. Adapun sahnya amal-amal itu dengan niat-niatnya. Fala yasihu al-amalu biduni niyatin. Maka amal ibadah itu tidak akan sah tanpa adanya niat. Wa qila la hajata ila taqdirin hadzal mudhaf wa huwa syi'atun li anna al-murad nafiyu haqiqatil amali bi intifa'i ruknihi au syartihi wa huwa an-niyatu. Bahkan dikatakan tidak ada kebutuhan untuk mentakdirkan, mengira-ngira ini apa yang disandarkan ini yaitu keabsahan. Karena yang dimaksud yaitu apa? Mentiadakan hakikat amal dengan rukunnya atau syaratnya yaitu niat. Jadi syaratnya amal adalah niat. Maka tanpa niat amal itu akan muspro, akan sia-sia. Wa taqdiru innama wujudul a'ma syar'an kainun bin niat. Ya, takdirnya apa? Adapun keberadaan amal-amal itu secara syariat, yaitu adanya niat-niat itu. Fa idan tafatin niyat, intafatal amal. Kalau niat itu tiada, maka tiada pula amal itu. Bimakna annahu ghairu mu'tabirin syar'an. Maknanya tidak ada iktibar, tidak ada apa? Gambaran di dalam syariat. Thumma innal hasra al-mustafad min innama aktsaru la kulli idza qad yasi'u al-amalu bila niyatin kal adzan wal qira'ah wa ghusl mayyit wa izal najis. Namun ada hal-hal yang memberikan manfaat dari bilangan itu daripada innama. Ya, ini bentuk aksani, jadi kebanyakan. Pada umumnya amal kalau tanpa niat itu tidak sah. Namun tidak seluruh amal. Ada amal yang tanpa niat sah. Apa itu? Qad yasihu. Kadang sah amal itu bila niatin. Ya, dalam nahwu kan kalau ada qad yang masuk pada fi'il mudhari' artinya tidak sungguh-sungguh. Namun artinya terkadang. Qad yasihu. Itu beda dengan qad sahah. Kalau sahah itu sungguh pasti benar. Tadi qad yasihu, kadang benar. Kadang sah amal itu tanpa niat. Seperti apa?
kal adzan. Jadi ketika orang adzan tanpa niat itu tetap sah adzan. Wal qiraah atau membaca Al-Qur'an juga sah. Dan apa? Wal ghuslil mayyit, memandikan jenazah itu tanpa niat sah. Dan fikir kan gitu. Wa izalatin najasah. Demikian menghilangkan najis tanpa niat sah. Beda dengan mengangkat hadas. Kalau mengangkat hadas wajib dengan niat. Wa inna malikul imri'in ay insanin manawa. Dan adapun setiap manusia, insan, maksudnya insan, manawa. Tergantung dengan niatnya. Ay jaza'un ma jaza'an manawahu fi amalihi min khairin aw syarrin. Dia akan mendapatkan balasan apa yang dia niatkannya dari amalnya. Baik itu perkara yang baik atau yang buruk. Fahadi al-jumlatu afadat ghairu ma afadathu allati qablah. Ini adalah gambaran, jumlah, kesimpulan, ya, faedah yang selain apa yang sebelumnya tadi. Li'anna tilkal afad dat anal amala la yakunu muqtadiran syar'an illa. Karena tidak akan menjadi gambaran secara syariat atau iktibar secara syariat kecuali amal itu kecuali dengan niat. Wa hadhi afadat annal insana ya'udu alaihi min naf'i amalihi wa darurihi bihasbi niyatihi. Nah, sesungguhnya manusia itu akan kembali kepadanya dari apa manfaat amalnya dan bahaya dari amalnya tergantung niatnya. Nah, ini masalahnya. Nah, ini diantaranya ada satu kisah mungkin sebagai gambaran tentang niat itu. Qissatun fi husnil khatimati wa su'iha. Kisah di dalam husnul khatimah dan su'ul khatimah. Kama haka atau kama hukiya atau seperti yang telah diceritakan. Anak akhawaini kana ahaduhuma abidan wal akhar asiyan. Sesungguhnya ada dua lelaki yang bersaudara. Yang satunya seorang ahli ibadah, yang satunya wal akhar yang lainnya adalah seorang ahli maksiat. Faja'a iblis yauman ilal abid. Kemudian datanglah seekor iblis. Jadi datang iblis suatu hari datang iblis kepada sang ahli ibadah, saudara yang ahli ibadah itu. Kemudian waqala lahu, iblis ini mengatakan kepada saudara itu, wa asafan alaik ya'ta umraka fi hisri nafsi wa aba badanika fadlik nafsaka fi syahwatika. Iblis ini mengatakan, aduh, kamunya nih kok ngerugekno awakmu dhewe. Kamu menyia-nyiakan umurmu pada dirimu. Dan kamu bikin capek badanmu ibadah kesel. Maka kamu hendaklah kasane fatlik pada dirimu untuk melakukan syahwat-syahwat. Sampai gak mau urusi keinginan ibadah kesel, gak rugi dah kasane. Itu kata iblis. Akhirnya sang ahli ibadah ini berangan-angan di dalam hatinya. Faqala fi nafsihi la'alli anzala ila akhi. Jadi rumahnya itu kayak tingkat. Ke tingkat gitu. Sang ahli ibadah ini di tempat ibadahnya yang tingkat itu. Kemudian dia mengatakan la'alli unzila ila akhi. Saya tak turun sih kepada saudara saya yang ada di bawah. Fi asfalidar yang ada di bawah rumah ini. Wa ufaqahu ala ma huwa fihi min al-ladzat. Dan dia pengen agar bisa nanti ada niatan saya pengen seperti saudara saya lah bermaksiat, menikmati kenikmatan hawa nafsu ini, nanti aku akan bertobat. Jadi ada angan-angan nggak saya kepingin kayak sudah mau saya capek ibadah tuh. Tak nyoba main wedoan, tak nyoba inilah maksiat, nanti saya bertobat. Jadi di pikirannya semacam itu. Karena bisikan dari set iblis tadi. Kemudian sebaliknya, wa ammal asi,
saudaranya itu dia sebaliknya. Fa'innahu istawdha min sakri. Dia justru terbangun dari mabuknya, sadar dari mabuknya. Wajada kejeng di sampai ini. Wah makruhun ala turab, dan dia terjungkut tersungkur di tanah karena mabuk semalam. Faqala, kemudian justru si ahli maksiat ini mengatakan dalam hatinya, qad afnaitu umri, sungguh aku yang telah menyia-nyiakan umurku. Habiskan umurku fil ma'asi, dalam kemaksiatan, sedangkan wa akhi yataladzadu bi ta'ati rabbih, sedangkan saudaraku itu bernikmat dalam ketaatan kepada Tuhan. Jadi yang ahli maksiat ini berhusnul bernikmat, berlazat dalam ibadah kepada Tuhannya, sedangkan saudaranya yang bertaat ini dibisiki iblis, justru mengatakan kepingin bermaksiat seperti saudaranya, nanti dia akan tobat. Kemudian tsumma taba wa nawa al-khaira. Kemudian justru si ahli maksiat ini bertobat dan berniat untuk melakukan kebaikan. Wa tala'a liwafiqa akhahu 'ala tha'ah. Kemudian dia naik ke tanah untuk menjumpai saudaranya agar bisa melakukan taat bersama. Sedangkan saudaranya wa nazalu akhuhu 'ala niyatil maksiyah. Yang ahli ibadah tadi justru turun ingin menemui saudaranya dengan niatan untuk maksiat itu. Fasaqatolahi, kemudian terkata dia turun, dia terjatuh menimpa saudaranya. Fawaqa'a mayyitaini, kemudian semuanya jatuh tertimpa yang yang baru sadar mabuk, yang sudah tobat ini ingin berbuat baik, ingin lihat saudaranya yang ada di atas rumah panggungnya itu, sedangkan yang di atas ingin turun, ingin maksiat, nanti ingin tobat setelah maksiat. Ternyata jatuhi saudaranya, semuanya mati, jatuh mati. Fa yuhsyarul 'abidu 'ala niyatil maksiyah. Akhirnya dikumpulkan ahli ibadah ini karena atas niat maksiatnya. Wa yuhsyarul 'asi 'ala niyatit tha'ah. Sedangkan yang ahli maksiat karena sudah tobat dikirim oleh Allah, dikumpulkan dengan ahli taat. Maka di sini kita nggak boleh niat-niat yang tidak. Karena khawatir juga tidak bisa kita ini meremehkan orang karena kita merasa sudah ahli ibadah, itu menganggap ahli maksiat nggak boleh. Karena bisa jadi sebaliknya, yang sedang maksiat ada kekotoran di dalam hatinya, dan yang kebaikan di dalam hatinya, justru yang taat justru ada keburukan dalam hatinya. Sampai seorang ulama besar yang penulis kitab Al-Hikam, bila Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, beliau pernah mengatakan, rubba maksiatin awrasat izzan wa rubba maksiatin awrasat dullan wa kifara khairun min ta'atin awrasat izzan wa istikbar. Kadang beberapa banyak orang yang melakukan kemaksiatan tapi gak pantas saya kuliah, merasa hina. Ini lebih baik daripada orang yang merasa melakukan ketaatan tapi merasa mulia dan merasa sombong besar diri. Ya, karena penyakitnya, karena sudah merasakan ketaatan, dia merasa menjadi orang mulia. Justru ini kalah dengan orang yang maksiat tapi merasa dirinya dihina. Maka menjaga hati itu seperti kata Hakim itu perlu usaha. Wakila innaha tufidu takhsisil alfaz biniyah fi zaman wal makan. Sungguhnya ini memberikan faedah pengkhususan lafaz-lafaz dengan niat, baik secara zaman, waktu ataupun tempat. Wa illam yakun fil lafzi ma yaqtadi dzalik. Maka kalau tidak terjadi kepada lafaz tidak akan seperti ini. Kaman halafa la yadkhulu dara fulanin wa arada fi syahri kadza aw sanatin kadza aw halafa la yukallimu fulanan wa arada kalamuhu bil qahirati masalan duna ghairiha fa inna lahu mana wa wala kafaratan alaih. Seperti
orang yang bersumpah, aku tidak akan masuk ke rumahnya si fulan. Dan dia menginginkan di bulan ini bisa, atau di tahun ini. Atau orang yang bersumpah, aku tidak akan bicara dengan fulan. Maka jika dia ingin berbicara, nanti kalau saya di Qaahirah, di Mesir, misalnya. Tanpa yang, bukan di tempat yang ini. Jadi saya nggak akan bicara dengan fulan, kalau saya mau bicara nanti di Mesir saja. Tidak di lain tempat. Maka dia akan mendapatkan apa yang dia naikkan. Dan tidak ada kafarah baginya, tebusan. Wakila innaha tufidu anal a'mala al-'adiyata tusiru ta'atan yuthabu 'alaiha fa'iluha idza nawa biha al-qurbah. Jadi akan memberikan dampak manfaat sesungguhnya amal-amal yang biasa, yang adiyah, yang biasa. Akan menjadikan ketaatan dan diberikan pahala atasnya bagi pelakunya fa'iluha. Kapan? Ketika idza nawa biha, ketika dia meniatkan ketaatan itu dengan dekat waktunya. Seperti apa? Kal akli wa syurbi idza qasada bihi ma taqwa ala ibadah. Seperti apa? Makan dan minum jika dia ada niatan untuk apa? Makan dan minum itu untuk ketakwaan atas ibadah. Karena makan minum itu bukan ibadah. Paham gitu? Jadi makan minum itu bukan. Di dalam bait-bait Alfiyah Zuhad, karya Imam Ahmad bin Hasan Asy-Syafi'i, beliau di dalam nazam usul fikih beliau mengatakan, lakin idza nawa bi aqlihil huwa li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Akan tetapi lakin idza nawa, jika seorang itu meniatkan dengan makannya untuk menjadikan ketaatannya kepada Allah, maka dia akan mendapatkan apa yang telah diniatkan. Namun jika makan niatnya biasa nggak dapat pahala. Karena niat itu bukan termasuk ibadah. Wa namu idza qasada bil istiraha. Demikian. Li ajalil ay istiqam. Li sholati subh adaan. Demikian ketika seorang itu tidur dengan tujuan niat istirahat. Agar apa? Agar bisa bangun untuk sholat subuh, melaksanakan sholat subuh. Demikian pula wal wad'u idza arada bi al-iffah ifata 'anil zina wa usulil nasli. Demikian ketika ada orang itu melakukan hubungan suami istri, watak itu jima. Dengan apa? Tatkala dia dengan jima itu tujuannya apa? Untuk menjaga dirinya dari zina, al-iffah 'anil zina. Jadi tujuannya menjima istrinya, mengumpuli istrinya dengan tujuan agar terhindar dari zina. Atau apa? Atau dan tujuan untuk akan mendapatkan keturunan. Wa husulin nasli. Nah, ini juga dia akan mendapatkan niatnya. Jadi mboten makanya sampai seorang ulama di antaranya Asy-Syaikh Abdullah Basaudan di dalam kitab Zainatul Alqah. Itu beliau menuliskan banyaknya niat yang seyogyanya diniatkan bagi seorang pengantin atau mempelai, dua mempelai. Jadi bukan sekedar niat pengen gitu tak umumnya, tapi niat untuk apa? Perintah Allah, niat nikah untuk sunnatul Rasulullah, niat nikah untuk ghaddul basar, menjaga pandangannya, niat nikah untuk apa? Hisnul farj, menjaga kemaluannya, niat nikah untuk kasratul aulad wal iyal, untuk apa? Ayat wadzuriyah, untuk apa? Niat nikah untuk memperbanyak keturunan, apa? Anak-anak dan keturunan. Dan untuk apa? Niat nikah untuk apa? Ubahin seperti niat Nabi Muhammad, apa? Tanakahu taksuru fa inni mubahin bikumul umam, akan untuk jadi bangga-bangga. Itu akan mendapatkan niatnya yang banyak. Beda dengan rabi, takoni rabi, enggak rabi. Niatnya apa? Rabi sunnah, beda kali. Jadi semakin banyak niat, semakin banyak pahala. Saya teruskan dikit sebelum nanti ada mungkin tanya jawab. Wa tanadzufu idza nawa bihi daf'ur rawaihi al-mu'dhiyati li ibadillah. Dan apa? Memakai wangi-wangian atau membersihkan tubuhnya. Dengan niat apa? Dengan niat dengan membersihkan tubuh itu akan mampu menangkal
bau-bau yang tidak enak, yang mengganggu hamba-hamba Allah yang lain. Maka di antaranya ketika kita sholat baunya nggak enak, tubuh kita sampai kecut keringetan sholat, ini hukumnya makruh karena mengganggu jamaah yang lain. Makanya Islam itu mengajarkan bersesuci. Jadi jangan dikonotasikan kita ini lebih-lebih non sewu, kita penyuluh agama. Kalau bisa ya penampilannya bersih lah, jangan kulu-kulu. Apalagi wis gak ganteng, gak ayu, kulu-kulu, malah untuk dakwah orang Melayu kabeh. Jenengan saja coba. Kenapa sih kalau sampai jadi di dalam kitab namanya Minhajul Qawim, buah karya Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Saya dulu ngaji kitab ini pada guru saya Sidi Maulud Habib Sholak Idrus di Masjid Jami. Itu sampai siapa orang yang seyogyanya dijadikan imam. Itu diantaranya yang wajahnya ganteng. Selain ahli bacaannya bagus, fikihnya bagus. Itu nanti sampai yang wajahnya yang mana paling ganteng. Itu didahulukan. Misal ilmunya sama. Hafalannya Al-Quran sama. Bacanya ahli fikihnya sama. Alimnya sama. Nanti dilihat yang ganteng sendiri. Ini. Itu diutamakan yang ganteng. Coba saja jenengan misal ada pengajian. Ngaji Ustaz Kiai ganteng, enggak ganteng, itu rasanya beda. Maka subhanallah para nabi itu diutus semuanya ganteng, enggak ada yang ganteng. Nabi mengatakan doa ana ajmalu usul. Aku yang paling ganteng di antara para. Karena itu modal. Tapi bukan berarti lek sing gak ganteng ya putus asa ya enggak usah. Jadi ziyadah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya membersihkan tubuh. Ya, agar tidak bau kecut dan sebagainya adalah anjuran atau perintah dari agama agar tidak mengganggu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wal infaqu ala zaujah war raqiq wa dabati idza qasada bi imtithalu amri syari. Demikian pula ketika memberikan infak kepada istri war raqiq dan kepada budak-budaknya. Wadabah, bahkan berikan infak nafkah kepada hewan-hewan yang dia pelihara, hewan ternaknya. Itu kan masa sedekah. Dengan tujuan apa? Menjalankan perintah syariat. Karena menafkahi istri, menafkahi budaknya yang dipeliharanya, hewan-hewan yang itu adalah perintah syariat. Maka hendaklah diniatkan untuk mengikuti perintah syariat. Maka orang yang bekerja dengan tujuan cari uang itu beda dengan orang yang tujuan cari nafkah untuk keluarga. Yang dia bekerja untuk mencari nafkah untuk keluarga, dia dapat pahala. Tapi kalau cari uang ya dapat uang saja, tidak dapat pahala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Nah, sudah cukup panjang ini kajiannya. Saya baca hampir 2 lembar. Hampir 2 lembar ngaji. Matur nuwun Ustadz Isa. Kalau saya ditanyakan. Alhamdulillah dapat ilmu. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Saya bertanya. Monggo Bunia. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Isa ngapunten saya enggak mandu tadi. Ustadz Isa bilang ke grup sebelah mandu acara ini. Ustadz yang pertama yang doanya Rasulullah tadi loh tentang ya Allah jadikan aku orang miskin dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin dan jadikan aku meninggal dalam keadaan miskin juga. Itu doa itu ini ya namanya sanadnya jelas artinya sahih ya Ustaz ya. Itu karena apa? Ya, itu menurut saya itu sesuai memang dengan yang ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah pada saat melakukan Mi'raj, Isra Mi'raj itu Rasulullah mengatakan bahwa di neraka banyak perempuan yang seperti apa itu. Nah di surga banyak orang fakir, orang miskin gitu. Dan itu yang kemudian dijadikan sebagai bahan bukan sinkronnya masa misalnya yang
Artinya kalau di neraka ada banyak perempuannya, kan di surga berarti laki-lakinya itu yang sinkron. Gitu. Tapi Rasulullah mengatakan kalau di surga banyak orang miskinnya. Itu yang kemudian mungkin karena itu adalah hadis Rasulullah, itu menjadi apa ya, motivasi yang menurunkan semangat umat Islam untuk menjadi kaya, dan dengan kekayaannya itu bisa berbuat lebih banyak lagi. Saya pernah diskusi ini dengan teman-teman yang ada yang non Muslim juga. Kenapa sih ada di Islam itu kok di dunia itu miskin, yang penting nanti di akhirat menjadi kaya gitu. Menurut saya justru di dunia itu harus menjadi orang kaya sehingga bisa melakukan kebaikan yang banyak untuk dengan kekayaan tersebut. Nah, mungkin bisa ada pencerahannya, Ustaz. Monggo. Alhamdulillah. Ini pertanyaannya bagus ini. Tempo hari saya di grup Kapontren, itu juga ada satu kiai, nggak saya sebutkan ya. Kiai seorang profesor kalau salah di salah kampus ternama di Malang. Itu juga mengatakan bahwasanya yang wanita itu hanya majasi. Saya tanya balik, masa demikian nggak dijawab? Padahal itu bukan majasi hakiki. Kenapa banyak wanita di neraka? Karena umumnya wanita itu yang sulit menjaga dirinya. Umumnya ya. Tapi tidak semua wanita. Dan kalau kita lihat, jumlah wanita itu lebih banyak dari laki. Jangankan di neraka, di dunia lebih banyak. Jadi kalau lihat sekarang itu yang gerumbul pengajian saja lah. Itu mayoritas perempuan yang paling banyak. Jadi jumlah wanita di akhir zaman itu lebih banyak. Maka wanita-wanita pilihanlah yang akan menjadi penduduk surga. Kemudian, waduh, ngono apa diciptakan? Bukan. Artinya kita harus berfastabiqul khairat sebagai wanita, jangan sampai kalah dengan lelaki, banyak mirip. Dan kalau ditimbang saja segi ibadah, wanita tidak akan sama-sama ahli ibadah. Wanita tidak akan bisa mengungguli laki-laki. Karena wanita punya waktu-waktu yaitu yang tidak bisa sholat misalnya, ya kan? Tidak boleh baca Al-Quran, yaitu ketika masa-masa haid. Ini yang pertama. Yang kedua, adanya hadis ini bukan kemudian kita disuruh miskin, Bro. Karena Nabi itu mempunyai sifat al-bashir wa nadhir, memberi kabar gembira dan beri ancaman. Kenapa? Karena banyak juga orang terlena ketika mendapat kekayaan justru tidak mendekat kepada Allah. Ketika miskin mungkin dia berangan-angan, nanti kalau kaya kan saya bisa berderma. Tapi nyatanya berapa banyak kaya, zakat malnya aja nggak dikeluarkan, gitu. Coba kita lihat non sewu ini dan non sewu di sekitar kita saja. Berapa banyak di kampung kita orang yang sudah cukup kecukupan untuk mengeluarkan zakat malnya, dan umumnya dikeluarkan hanya zakat fitrah. Zakat fitrah. Itu ketika kaya. Dan kisah Salabah itu sudah bisa Alqamah ini. Salabah itu sudah inspirasi kita. Jadi tidak semua orang yang kaya itu bisa selamat. Dan juga tidak semua orang miskin itu pasti celaka. Nah, di sini apa? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tentu lebih paham siapa yang layak diberi kekayaan. Kemudian hadis ini berarti apa? Agar kita hati-hati. Hati-hati dengan harta benda, jabatan. Kemudian Nabi juga menganjurkan kadal fakru ayyakunal iman, kan gitu. Nyaris kemiskinan akan menjadikan kadal fakru ayyakunal kufra. Apa namanya aslinya? Kadal fakru ayyakunal Kufra. Ayyakunal kufur. Ya. Kufur. Jadi ngerosok ngantuk nih ya, kufur. Jadi kemiskinan itu juga akan menyebabkan kekufuran. Maksudnya apa? Ketika dia kaya, dia tidak menjadi orang yang hanya menikmati hartanya. Tapi apa? Meskipun seandainya dia kaya, dia akan tetap hidup bersahaja. Jadi apa? Akan menjadi orang zuhud. Dan juga banyak juga orang yang salah memahami zuhud. Saya juga sepakat sekali seandainya orang Islam itu kaya. Namun kalau orang Islam kaya semua juga repot, nggak bisa bersedekah, ya kan? Nggak bisa zakat dan sebagainya. Nah, makanya ada fakir dan miskin ini juga membantu orang-orang kaya agar sedekahnya itu bisa diterima. Bahkan kalau kita lihat di dalam hadis, ini yang
orang miskin itu masuk surga lebih dulu 50.000 tahun kalau nggak salah dibanding orang kaya. Gimana Pak Badan? Pernah dengar hadisnya nggak? Halo? Nggih. Nah, Ya. ini diantara keutamaan orang miskin. Kalau seandainya kekayaan, kalau seandainya Rasulullah itu senang dengan kaya, wong malaikat itu pernah menawarkan gunung Uhud ingin dirubah emas, Nabi Muhammad nggak mau. Nggak mau, nggak mau Nabi. Ya. Ya. Kalau kita lihat masa sih bertolak belakang Nabi menganjurkan untuk kaya, sementara Nabi nggak mau dengan harta. Jadi ada kalanya sifat-sifat dua konsep ini tentu akan ada pada seorang mukmin. Kalaupun dia miskin, dia tidak merintih dengan kemiskinan. Kalau dia kaya, tidak sombong dengan kekayaannya. Ketika kekayaan itu justru digunakan untuk membantu saudara, itu tentu akan menjadikan jembatannya kepada surga. Jadi menjadi seorang muslim yang bijak. Jadi makanya doa itu takut. Umumnya manusia itu pengen kaya. Namun ketika kaya, itu banyak manusia yang lupa kepada Tuhan. Sampai ada seorang ulama mengatakan, banyak manusia itu ketika diuji dengan kemiskinan, dia mampu bertahan. Namun ketika diuji mendapatkan pangkat jabatan kekayaan, dia lupa dan tidak mampu bertahan lagi. Ngoten nggih? Matur nuwun. Nggih. Nggih, mungkin ada yang tanya yang lain satu lagi. Kalau ada yang mau tanya, kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah, kita dapat ilmu. Jadi niat ini adalah menjadi membedakan satu amalan dengan amalan yang lain. Walaupun ada hal-hal yang tidak dengan niat pun sudah dicatat sebagai satu amalan. Seperti tadi adzan, memandikan jenazah, menghilangkan najis. Ya. Mudah-mudahan niat kita untuk tetap belajar dimampukan oleh Allah dan senantiasa istiqomah sehingga taklim kita ini dicatat sebagai amal soleh. Amin. Allahumma amin. Demikian tadi kajian atau taklim kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Matur nuwun Ustadz Isa dan terima kasih untuk jamaah